Kepikiran gak sih sekarang AI udah jadi bestie kantor banget? Dimulai dari cari ide, bantu buat laporan, bahkan ChatGPT itu jadi 5 situs yang paling sering banyak dikunjungi oleh orang-orang. Tapi di balik semua kecanggihan itu ada pertanyaan besar. Sebenarnya AI ini hanya tren semata atau bakal long lasting? Yuk kita kupas bareng-bareng. Pada hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Kak Asrid sebagai VP Data di Mekari yang pastinya ngerti banget nih tentang AI di dunia kerja. Menurut Kak Asrid sendiri, gimana sih pandangannya tentang AI yang apalagi belakangan ini sangat berkembang pesat di dunia kerja saat ini? Kalau kita perhatikan ya, memang perkembangan AI itu sangat pesat sekali gitu. Kita perhatiin 1-2 tahun belakangan ini, advancement teknologinya memang luar biasa. Ada Google dengan Gemini, Meta dengan Meta AI gitu. Dan bahkan sekarang sering banget nih kita kalau kayak lagi scrolling Instagram atau TikTok, banyak konten-konten yang memang generated by AI gitu. Dan menurut aku sih ini momentum ya buat kita untuk gimana caranya kita memanfaatkan AI untuk bisa membantu pekerjaan kita dan juga mungkin kasih value yang baru untuk customer kita gitu. Iya juga ya, berarti memang AI ini menjadi satu hal yang sudah melekat banget dengan keseharian kita. Kalau dari Kak Asrid sendiri bagaimana? Apakah juga mengandalkan AI dalam dunia kerjanya? Iya, menurutku sih sekarang ini kalau lagi bekerja dan nggak pakai bantuan AI, berasanya tuh lama dan nggak efisien gitu. Dan memang kalau aku sendiri personally, mainly memang pakainya ChatGPT. Untuk apa? Untuk quarterly planning, yearly planning, jadi bantu untuk brainstorming ideas. Nah, selain itu, aku tuh juga pakai untuk bantu susun presentasi gitu. Juga untuk research, untuk technical documentation, dan juga untuk bantu resolve error biasanya kalau coding atau query gitu ya. Nah, tapi kalau untuk coding mungkin aku pakai tools Cursor gitu. Menurutku Cursor tuh sangat membantu banget. Jadi ya, saya basically 2 tools ini sih kalau dari aku sendiri gitu. Oke, berarti memang Kak Asrid pakai AI dalam kehidupan sehari-harinya, terutama di bagian kerjanya ya. Dan itu memang kalau aku lihat membantu sekali ya, dan menjadi partner kerja kalau aku lihat. Iya, setuju banget sih. Kalau misalnya emang ada tools yang bantu kita kerja, kenapa kita nggak pakai gitu kan? Oke, kayaknya memang kebukti nih ya dengan penelitian dari Microsoft bahwa 48% karyawan di Indonesia itu sudah menggunakan AI dalam kehidupannya masing-masing. Nah, kalau dari Kak Asrid sendiri gimana sih? Apakah juga melakukan hal yang sama? Encourage timnya mau menggunakan AI? Iya, bahkan aku mengharuskan tim aku semuanya untuk mengadopsi AI, bahkan masuk ke OKR gitu. Nah, mungkin selain itu, di timku juga untuk Data Science and AI, kita bantu membangun AI solutions untuk beberapa divisi di Mekari gitu, yang very spesifik ke pekerjaan mereka. Contohnya adalah reimbursement AI. Jadi kami membangun AI di mana kita bisa merekomendasikan apakah reimbursement request ini tuh harus di-approve atau reject berdasarkan policy dari Mekari. Bahkan to some threshold bisa langsung auto-approve dan auto-reject tanpa ada campur tangan dari manusia lagi gitu. Oke, ini berarti mungkin selaras juga ya dengan prediksi 5 tahun ke depan bahwa diwajibkan nih untuk karyawan bisa mengintegrasikan agent AI. Jadi sepertinya memang sudah wajib ya untuk karyawan belajar menggunakan AI. Real sih. Nah, ini kan memang reimbursement AI itu malahan jadi salah satu penerapan dari agent AI. Harapannya memang tim itu kedepannya akan lebih nyaman dengan konsep AI otonomi, di mana AI itu bisa jalan sendiri dengan batasan-batasan tertentu gitu. Nah, di era sekarang ini juga memang pemahaman tentang AI, menggunakan AI itu bukan lagi sebagai skill tambahan, tapi justru one of the top skills yang sering dicari sama perusahaan gitu. Nah, memang ini bukan berlaku untuk hanya orang-orang yang bekerja di bidang teknologi aja, tapi semua role itu sekarang sudah seharusnya memakai AI gitu. Nah, dan juga yang dari aku observe gitu, tim-tim yang very adaptive to AI, penerapan AI, itu justru menjadi kreatif dan lebih produktif gitu. Jadi ya aku melihatnya
memang AI ini sebuah keharusan sih ke depannya. Ya, berarti bisa dibilang bahwa tim Kak Astrid pun juga sudah memakai tools AI, bahkan jadi kewajiban OKR tadi ya sebenarnya. Iya, bener banget. Iya, jadi mungkin ini juga selaras juga dari beberapa tim yang aku lihat sudah memakai AI juga. Bahkan di tim aku, di tim marketing dan PMM, kita banyak hal menggunakan AI untuk bantu pekerjaan kita. Pertama, misalkan kalau aku memakai AI untuk bantu brainstorming untuk apa? Campaign idea, dan banyak hal sih sebenarnya kita pakai untuk brainstorm. Terus yang kedua, kita juga bantu untuk buat messaging, karena kan juga messaging juga sangat hal penting ya. Apalagi kita untuk share di konten-konten, marketing materials, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita pun juga biasanya pakai untuk research juga. Sama nih, sama apa yang dilakukan sama Kak Astrid. Beda mungkin kalau research-nya Kak Astrid di bagian data, kalau aku biasanya untuk product positioning. Jadi ya memang bisa dibilang AI sangat penting sih untuk penggunaan di tim kita sekarang ya. Berarti memang ya sebenarnya di dunia kerja juga udah banyak nih yang pakai AI untuk bantu pekerjaannya masing-masing gitu. Tapi kalau aku lihat juga tetap nih masih ada stigma negatif dalam menggunakan AI. Katanya AI ini bisa menggantikan peran mereka, terutama katanya di tim finance. Menurut Kak Astrid gimana sih tentang ini? Ketakutan sih memang banyak ya pastinya. Tapi menurutku sih kuncinya itu di upskilling. Terutama bagaimana caranya kita itu memahami dan menggunakan AI gitu. Karena memang pada dasarnya AI itu tidak untuk menggantikan, tapi hanya untuk membantu gitu, untuk membantu dan mengautomasi tugas-tugas yang repetitif. Jadi jauh lebih efisien gitu. Dan kita lihat juga peran manusia itu juga penting untuk memfilter jawaban-jawaban dari AI gitu, karena memang ada some degree of hallucinations dari AI. Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya di bidang keuangan gitu ya yang krusial, kita butuh peran manusia untuk ketelitiannya, gimana caranya datanya itu masih tetap akurat gitu. Dan mungkin di bidang operasional gitu ya, pada saat stok opnam, kita butuh manusia juga untuk melihat kondisi di lapangan. Jadi menurutku sih, kuncinya itu adalah kolaborasi antar AI dan manusia yang kedepannya bisa memberikan kinerja yang paling baik gitu. Oke, berarti tadi pertama kalau aku highlight tentang upskilling, dari secara manusia sendiri. Kedua, peran manusia pun juga masih penting dalam AI ya, karena perlu kolaborasi antara manusia dengan teknologinya kalau aku lihat. Berarti ya memang sebenarnya dua ini harus saling kolaborasi untuk hasil kerja result yang lebih baik lagi sebenarnya. Pentas ya, sekarang banyak banget nih para business owner dan juga para leaders yang mengharuskan karyawannya berkolaborasi dengan AI. Apalagi dengan survei terakhir dari Tropik, 86% leader di bidang finance, mereka bilang nih harus banget investasi besar di AI tahun 2026. Nah, aku jadi penasaran nih Kak Astrid, menurut dari Kak Astrid gimana sih mengenai hal ini gitu ya? Gimana seberapa besar manfaat AI di dunia finance menurut dari Kak Astrid? Menurutku manfaat AI di bidang finance itu besar banget ya. Karena memang untuk bidang finance itu pekerjaannya bukan hanya untuk pengelolaan datanya aja, tapi juga dalam analisisnya dan juga membuat keputusan dan juga strategi bisnisnya seperti apa. Nah, disinilah peran penting dari AI gitu. AI bisa melakukan automation dari report, bisa deteksi juga transaksi yang anomali, dan juga bisa membuat insight yang sebelumnya itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, justru di situ sih poinnya kalau misalnya memang bisnis menggunakan software keuangan yang belum terintegrasikan dengan AI. Karena melakukan analisanya itu harus manual gitu. Jadi datanya dikeluarkan dulu lalu dianalisa, jadi kerja 2 kali gitu kan. Nah, makanya penting banget untuk businesses itu menggunakan software keuangan yang sudah terintegrasi dengan AI. Ya, berarti memang sebenarnya bisa dibilang software dan AI itu dua hal yang berbeda, tapi harus saling berintegrasi satu sama lain ya. Ya, karena memang kalau misalnya kita lihat software doang, tapi analisa masih manual, itu kan juga bisa makan banyak waktu sebenarnya ya, Kak? Iya, bener. Apalagi di kondisi market yang saat ini yang gak menentu, keputusan bisnis tuh harus banget lebih cepat, terus melihat analisa tren dan bisnis pun juga harus ya lebih satset-satset bisa dibilang ya Kak ya. Justru di situ sih poinnya kalau misalnya memang bisnis menggunakan software keuangan yang belum terintegrasikan dengan AI. Karena
melakukan analisanya itu harus manual gitu. Jadi datanya dikeluarkan dulu lalu dianalisa, jadi kerja 2 kali gitu kan. Nah, makanya penting banget untuk businesses itu menggunakan software keuangan yang sudah terintegrasi dengan AI. Wah, topik hari ini insightful banget ya. Terima kasih banget Kak Astrid atas waktunya dan juga insight-nya ini udah mau berbagi oleh teman-teman business owner, finance, dan juga operasionalnya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang Mekari Journal dan juga Mekari Airin, jangan lupa cek website kita di mekari.com/journal dan juga Instagram kita @mekarijournal. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang berguna untuk masalah AI penggunaan sehari-hari. Sampai ketemu di episode selanjutnya.